Ketika gue dirasakan pertama kali, itu enak tapi tabu, tapi itu enak tapi salah. Udah kadung kejembrak, orangnya udah tua juga, jadi dia harus tetap keep on satisfied nih, tetap harus muasin gue karena itu sebagai salah satu bentuk penindasan, pembalasan dendam gue ke dia gitu. Emang gue segay itu ya gara-gara pelecehan ini gitu kan. Pas gue nyoba melakukan seks gitu kan dengan sesama, gue di blow job dah itu aja kan. Dia melakukan itu dan gue sampai gut bleeding, itu yang bikin gue trauma nanti masih. Oh jadi pemerkosaan gitu? Iya dong. Mana bintang tamunya? Belum datang. Ayolah, gue bikin kopi dulu deh. Pasti banyak orang yang nggak tahu kalau gue tuh barista kopi instan. Ganteng juga gue kayak gini. Nih, kopi Cafino, kopi yang paling pas buat jadi temen curhat. Spesialnya kopi Cafino ini, susu dan kopinya asli. Jadi rasa kopinya lebih nendang dan lebih nikmat. Nah, Cafino ini pasti rasa kopinya karena memiliki perpaduan 4-in-1 dalam satu kemasan. Lihat nih, udah cocok kan gue jadi barista. Busanya tebal banget. Kayak kopi di kafe-kafe. Nih, terakhir yang bikin sempurna, bold cappuccino topping. Kopinya asli. Jadi sekarang kalian bisa jadi barista di rumah kalian masing-masing. Yo, cappuccino, Cafino. Emang enak Cafino, mau lu? Ngarep. Nis, mana bintang tamunya? Siapa kejutannya hari ini? Cewek seksi. Cewek seksi? Iya. Waduh, Cewek udah tidur? Udah. Ah, syukurlah. Ih, suaranya enak itu. Oh, lagi pasang itu ya? Pasang apa? Lagi pasang Clip on ya? Dia nggak pakai BH ke sini? Iya. Boleh lihat? Katanya kalian boleh pegang. Boleh. Gue bikinin kopi dulu ya. Satu. Duduk dulu lah, madam. Gue buatkan kopi enak. Hihi. Cantik kali. Wih, cantik kali. Of course, I know that. Minum kopi dulu, cantik. Thank you. Saya bikinin kopi spesial. Kopi apa ini? Namanya Cafino. Oh my god. Spesial saya. Minum dulu deh. Aduh, Ameng. Kalau begini gue panggil lu apa? You can call me Madam Mina. Madam? Mina. Ada artinya gak sih? Panjang kalau gue ceritain deh. Singkatnya apa? Singkatnya, Lu gak ada panduan lu ya, gatel-gatel. Lu pakai BH gak sih? kagak lah. Lu mau lihat pentil gua nggak? Jangan deh. Ming, ini beneran nih Ming. Ya, menurut lu bener apa enggak? Yang lu lihat bener apa enggak? Kalau gini, kalau kasat mata gini, maaf ya Ming ya, maaf ya, tidak berhasil pelecehan seksual ya. Enggak dong, kan Iya. konsensual. Iya. Suka sama suka, consent persetujuan jadi aman. Iya ya, aman ya. Ya, Keras gak tuh? bisa jadi lembek juga. Tergantung yang ngolah, Beb. Gue kalau pegang gitu nggak boleh ya? Nggak boleh lah, gila lu. Nggak boleh, itu pelecehan namanya. Abis ini gue pegangnya boleh ya? Hah? Dua-duanya? Enggak, kalau pegang satu, katanya konon kan kalau mitosnya kalau pegang satu, Iya. nanti kan bakal bengkak sebelah simetris kan, jadi harus Oh pegang iya, dua-duanya. dua-duanya jadinya pegang. Tuh ini, oke, banyak nih yang mau tahu Ming Ya. sebenarnya. Ini jatuhnya, lu apa? Implan dada? Atau ini apa ya namanya? Efek apa? Suit, apa sih? Ini apa sih? Intinya gini loh, Den. I like being ungazeable. Bahasa Indonesia. Gua kagak ngerti. Agak Enggak. I like being ungazeable. Enggak, gua suka nggak ketebak aja. Iya, lu intinya suka memiliki karakter-karakter yang lu suka gitu. Ya lebih tepatnya gangguan jiwa yang terfasilitasi dengan baik kan, jadi sesuatu yang positif itu aja. Iya. Gangguan kepribadian ya, Oke, Beb. gua nggak nanya ke sono. Gua mau nanya itu sebenarnya dari apa? Maksudnya itu disuntik, lu operasi atau itu
Atau lu nggak mau jawab? Nggak apa-apa. Enggak, maksud gue gini, gue pengen membuat penonton lu kan cerdas-cerdas nih, biar mereka tambah kritis, biar mereka cari tahu gitu kan. Cari tahu. Ya, oke. atau biarkan mereka bermain-main dengan fantasi mereka masing-masing. Oke, baik. Lebih asik kan, ya nggak sih? Dipancing-pancing penonton gue. Ntar nggak bisa tidur mereka yang laki-laki Ember. pusing. Gue mau nanya, itu keras apa lembek? Itu aja. Sosok lah in between di tengah-tengah gitu. Sama kayak aslinya. Yang asli kan gitu, yang asli lembek kalau dipegang mengeras gitu kan. Iya. Ya sama aja. Tapi lu pakai ini lu bisa rasa. Dilihatin, lu liatin gua aja ya. Gua udah cenut-cenut Den. Itunya lu atuh Neng. Ini obrolan apa sih? Nggak tahu gua, lagian lu tampilan nggak. Sekarang gua mau nanya, tampilan baru ini tujuannya mau kemana? Ya gue ngerasa dengan kayak gini gue lebih jujur ya, kata orang kenapa sih lu gitu-gituan. Satu, gue ngerasa ini bagian dari sebuah proses kreatif gue dari dulu kan, lu tahu itu. Kedua, gue ngerasa dengan apa yang gue lalui, gue ngerasa dunia fantasi jauh lebih manis, bersahabat, dan jauh lebih punya rasa belas kasihan daripada dunia reality gitu loh. Waduh, dalam. Dalam banget, karena gue ngerasa akhir-akhir ini orang tuh pada, gue sih nggak keberatan ya. Orang mau menggunakan jarinya, mulutnya untuk sesuatu yang kita anggap mudarat atau menyakiti yang lainnya, nggak apa-apa. Namanya hidup, namanya manusia, itu semua tentang keseimbangan. Ada yang ngasih komentar baik atau buruknya nggak sih? Nggak mungkin salah satunya. Nah tapi maksud gua, nggak apa-apa lu ngapa-ngapain juga, ya kan? Selama mau nyuruh kayak apa terserah. Tapi please have a compassion, punya sedikit rasa welas asih, belas kasih gitu aja, ya nggak sih? Oke. Nah makanya dengan gua tampil seperti ini, gila ya manusia hari gini. Tambah-tambah gak punya perasaan ya, udah deh gue pusing, mending gue lari ke dunia fantasi di mana gue bisa lebih bisa lebih lepas, bebas, lebih bergembira, lebih happy, lebih seneng gitu aja. Dan lu nyaman di situ. Nyaman bener. Lu bisa ekspresikan diri lu tanpa harus khawatir dengan apa yang orang pikirkan. Iya, dari dulu gue nggak khawatir apa-apa, karena gue ngerasa jujur aja ya. Jadi Amin tuh kadang basi gitu kan, iya gak sih? Gue ngerasa jadi Amin itu kurang menarik gitu. Amin yang orang tuh adalah aktor. Amin yang pernah menikah dengan mantannya yang nikah cuma 9 bulan. Amin yang cuma kelihatannya depresi mulu, floating mulu, ya nggak sih? Udah gitu aja. Amin itu kayaknya nggak menarik banget. Aura depresi itu bikin orang kayak nggak nyaman. Tapi ketika Amin membuka dimensi dunia fantasi lewat proses kreatif ini semua kan, terlahirlah Mina yang jauh lebih atraktif. Lu ngerasa kan kalau gue dandan kayak gini, gue pergi ke suatu acara, energi gue tuh attract orang lain loh, narik orang lain loh. Orang jadi kayak happy, jadi tertegun, jadi terhibur. Itu kan berkat, itu ibadah. Nah, ketika gue punya hal itu, bisa jadi sesuatu yang positif buat orang. Kalau emang orang mau ngeliatnya sebagai sesuatu yang positif ya kan alhamdulillah. Dan ya nggak sih? Gue tanya sama lu lebih terhibur ngeliat gue ketika Amin yang biasa aja atau Amin yang seperti ini jadi Mina gitu? Gue senang ketika lu akhirnya bisa menemukan proses terbaik dalam hidup lu sih. Betul. Dan apapun yang lu pilih jalannya, kita kan udah kenal cukup lama banget, ya. Apapun Apapun yang lu pilih, menurut gua itu pilihan lu. Benar. Benar dan salah tempatnya bukan nama gua. Benar. Karena yang pasti kan setiap orang udah pasti tahu lah benar salah itu kayak gimana. Tapi bagaimana seseorang itu berproses ini? Orang kan selalu kalau ngelihat tuh kayaknya kesannya kita paling benar kalau menggurui orang. Tapi ketika kita masuk ke dalam kehidupan seseorang itu, akhirnya semua yang kita lakukan jadi salah. Salah terus. Jadi salah terus. Kayak gitu gue kan. salah terus hidupnya kayaknya gitu kan. Nah sekarang kan kalau lu ngomong tadi tuh ada satu yang gue garis bawain. Dengan diri lu yang sekarang nih, lu ekspresi lu, kreatif lu bikin orang lain senang. Iya, gue mah tujuannya sesimpel. Sesederhana itu, sesederhana bagaimana membuat orang tersenyum, tertawa, membuat orang merasa bahagia ketika gue datang dengan tampilan seperti ini, melihat gue dengan tampilan seperti ini, melihat mereka tuh kan membuat hormon endorfinnya tuh keluar, hormon kebahagiaannya keluar. Nah, ya tergantung lu kalau melihatnya sebagai misalnya, let's say, kalau melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, menghujat, mengumpat, tanda-tanda apal akhir zaman segala macam, ya udah lu memilih untuk hidup lu jadi pahit aja, jadi bitter aja, ya nggak sih? Nah, it's not my problem ya. Itu bisa jadi ini nggak sih, Ming? Kayak semacam bentuk daripada pembalasan dendam atau pembuktian lu ya, kalau istilahnya lebih tepat pembuktian kepada orang-orang yang kalau ngasih sesuatu ke orang lain itu dalam bentuk yang negatif, kalau lu memberikan sesuatu yang dalam bentuk positif. Seharusnya tuh kayak gini gitu loh. Betul. Kayak gitu nggak sih? Kalau gue selalu yang istilahnya mah itulah afirmasi positif ya. Gue selalu afirmasi positif terhadap diri gue. Gue selalu lihat sisi positifnya dengan apa yang gue lakukan.
caranya kan nggak harus atau melulu ideal seperti apa yang orang mau, ya nggak sih? Betul. Yang penting kan esensinya gitu, positivity-nya, ya nggak sih? Iya. Dan gue selalu berusaha untuk manifest hal-hal baik gitu kan. Apapun yang orang lakukan gue, walaupun sejahat apapun, gue nggak akan balas karena yang namanya Tuhan semesta alam punya cara untuk kembali menyeimbangkan itu semua. Iya. Gitu. Walaupun akhirnya resikonya adalah lu kelihatan seperti mungkin jadi badut atau Parah, mungkin bukan- lu kelihatan mending badut. jadi hujatan. Bukan lagi, Beb. Bukan hujatan, bukan badut lagi. Udah kayak, wah kayak gue yang paling hina ya gitu kan. Kayak gue yang paling gimana amat. Padahal setahu gue sepanjang gue berkarir, sepanjang gue ada di dunia entertainment ini kan gue nggak pernah punya niat jahat sama orang atau ribut sama orang. Intinya gini aja sih. Gue nggak pernah jahat apapun ke orang, nggak pernah ngapa-ngapain ke orang setahu gue ya. Iya. Itu aja, hidup tuh baik-baik aja lah, nggak usah aneh-aneh. Jadi manusia mah apa aja enggak, selama lu tidak berbuat keji terhadap sesama, itu penting sih, itu cukup. Oke. Nah kalau kita bicara tentang personality lu nih, gue juga belum pernah ngobrol ini langsung selama kita berteman. Oh iya Gue ya. izin ya. Taunya hahi mulu ya. Hai mulu karena kan kita bicara masih lebih ke dangkal-dangkal aja. Iya, Gue iya. pengen agak sedikit menyelami nih, maksudnya Gak apa-apa, gue kenal lu udah lama tapi izinkan saya untuk agak masuk ke dalam. Gue nonton tentang lu tuh mengalami pelecehan ya, Parah dia. pelecehan ya kalau Iya. gue nggak salah, pemerkosaan ya. Ya ya hidup gua tuh kan gua sekarang lebih lega ya ketika gua udah bisa accept semuanya, udah bisa rilis semuanya, udah bisa yang nerima semuanya. Apa yang terjadi dalam hidup gua itu bukan kesalahan gua, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, tapi padanya gua memberikan reaksi dan kontrol seperti apa, itu yang penting kan. Nah mulai deh gue kok kayak gini, kayak Sorry ya, it's okay. pelan-pelan aja. Ya, iya kemarin kan gue warawiri beberapa podcast kan yang menanyakan tentang pengalaman buruk gua mendapatkan pelecehan ya. Terus kayak some of them, beberapa mempertanyakan kok bisa sampai bertahun-tahun menikmati kali. Wow, gue bilang ya, even gua udah mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup gua bertahun-tahun, pada saat gua emang udah nggak tahan lagi, udah beban gua udah beyond banget. Ketika gua membuat pengakuan bukan untuk pansos atau viral, gak penting itu semua buat gua ya. Gua tetap masih dihakimi, itu luar biasa loh. Itu komentar yang nggak sengaja kebaca ya gitu. Cuma kayak wow, oh ya udahlah, orang beda-beda ya. Cuman kayak kenapa sih lu sampai dilecehin bertahun-tahun gitu kan? Ya baru mungkin di podcast ini bakal gue jelasin kenapa gue dilecehin selama bertahun-tahun dan gue nggak bereaksi dari SD sampai kuliah ya. Oke, firstly yang pertama, waktu kecil gue nggak tahu apa-apa. Waktu itu gue sekitar 5-6 SD ya. Ketika gue dilecehkan pertama kali oleh salah satu orang terdekat gue, nggak akan gue mention orangnya siapa. Gue nggak akan lebih spesifik lagi apakah itu dari kerabat, keluarga atau apa, yang penting salah satu orang terdekat. Di situ ya gue masih kecil, nggak tahu apa itu seks dan seksualitas ya nggak. Dari situ gue mendapatkan pelecehan, gue bingung. Namanya anak seumuran segitu kan suka kepo ya, seks itu seperti apa. Dan akhirnya gue menemukan sebuah kenikmatan tabu. Tapi lama-lama gue ngerasa kayak nggak kayak gini deh. It's not supposed to be like this gitu kan, nggak kayak gini. Nah tapi tiba-tiba ada semacam adiksi yang aneh kan? Iya dong, karena kayak gini. Kecanduan? Addiction. Ya kayak kalian waktu akhir balik, you know what I mean? Ya kan kayak pertama kali kalian tahu seks, tiba-tiba cari tahu kan? You guys craving for more gitu kan? Butuh lebih banyak lagi. Tapi alhamdulillah kalau kalian berada di tempat yang seharusnya gitu kan. Kalau gue kayak ini apa, tapi kok nugget, tapi lama-lama ini salah. Tapi sisi lain pada saat gue mau bercerita ke keluarga gue atau ke teman-teman dekat gue, waktu itu kan gue masih polos banget. Gue juga takut kan ini orang terdekat, dia melakukan semacam gaslighting kan, memanipulasi pikiran lo gitu kan, memanipulasi persepsi lo. Jadi gue serba salah. Jadi ada semacam ketergantungan yang aneh gitu kan. Ketika gue mau keluar dari situ, gue udah kayak lu udah menghisap semua yang ada dalam hidup gua gitu kan. Jadi ketika gua mau sama yang lain itu gua juga udah kayak minder, ngerti gak sih lo? Iya, gue paham. Gue lagi meresapin, gue sampai merinding nih. Iya, jadi ketika gua pengen ngadu, tapi lu nggak tahu mau ngadu kemana. Iya, bahkan di kita itu kalau ngadu juga kadang misalnya kasus-kasus pelecehan itu seperti kita yang disalahin gitu kan. Kita tetap yang dianggap mancing, kita ngadu ke orang tua misalnya. Ya gua dari keluarga yang dysfunctional family kan, keluarga berantakan juga, ngadu ke temen selalu kan. Sistem di kita tuh, society di kita selalu nyalahin korban kan. Pada akhirnya
bukan melulu gua dapat kekerasan seksual dari dia yang ngelecehin gua, tapi pada ini gua mendapatkan kekerasan struktural kan. Gua mendapatkan kekerasan dari berbagai macam aspek kehidupan gitu kan, dari orang yang harusnya bisa gua andelin tapi kan nggak bisa. Maka kenapa sampai bisa bertahun-tahun? Lu bayangin, seks itu nggak bisa dipungkiri enak gitu kan, tabu. Tapi gua ngerasa itu salah. Tapi kenapa ada ketergantungan? Pada saat gua mau keluar dari jerat itu, gua ngerasa segala sesuatu yang berharga dalam hidup gua tuh udah kehisap abis. Sampai dia gua ngerasa nggak punya harga lagi, ngerti nggak sih lo? Boleh lu spesifikasikan, kalau boleh izinkan nggak, biar kita agak bisa nangkep tuh sejauh mana tuh nih. Kalau berat jangan ya. Nggak apa-apa, kayak gini. Fase-fase yang adult tuh ya. Yang adult itu kayak remaja muda, dewasa muda ya. Itu kayak akil balik tuh. Sekitar SD tuh udah mulai kan, maaf. Udah mulai ada gairah. Udah mulai cowok tuh produce sperm gitu kan. Nah, lu udah mulai cari tahu tuh. Sekarang kan terfasilitasi ya. Bokep pertebaran di mana-mana bisa diakses dengan mudah. Nah, dulu kan nggak kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba salah satu orang terdekat gue ya ngajak tidur. Gue nganggap dia saudara gitu kan, nganggap dia udah dekat rekan apa. Tiba-tiba wah dia melakukan sesuatu yang ya udah, ngerti kan, you know what I mean kan. Itu usia berapa? Ya enggak, gue di blow job dia itu aja kan. Oke. Usianya Usianya gue 5-6 tahun gitu. 5-6 tahun. Enggak, makanya kelas 5-6 SD. Sekitar 11-12 kan. Nah, udah gitu ya udah. Dari situ kan ngerasa wow, it was good gitu kan. Tapi kayak ini aneh ya gitu. Tapi usia-usia segitu kan kita suka kepo banget kan dengan seksualitas kita dan ada semacam adiksi gitu kan, kecanduan. Akhirnya berulang-ulang, tapi lama-lama gue kayak mau lepas, mau cerita, gue takutnya malah di split gitu kan kenyataannya. Enggak cerita juga kayak ini enggak seperti seharusnya. Sampai akhirnya gue kayak otomatis ke hipnotis, baik lagi. Pada saat itu gue kayak bingung, nggak mesti harus cari lagi yang lain atau lawan jenis atau apa, ya kan? Ada pemaksaan nggak waktu itu? Bukan masalah pemaksaan, kayak awalnya kayak lu tiba-tiba lagi tidur, tiba-tiba lu dikerjain. Paham kan? Nah, gua mau nolak, kayak ibaratnya gimana sih, kayak lu kayak gini deh. Oke, gua bikin mudah ya. Gue paham kok maksudnya. Iya. Penonton takutnya kan ya kan, paham kan? Jadi kayak simpelnya begini, laki-laki itu mau bagaimanapun kalau bagian itunya disentuh, itu pasti ada itu kan rangsangan. Biologi ya, itu biologi ya. Gitu Nonsen kan? kalau nggak ada rangsangan. Iya, itu kan biologi. Maupun disentuh sama cowok, pasti ada rangsangan. Iya, mau cewek mau cowok kan, itu kan biologi. Betul. Biologi itu kan kadang, maaf ya, cowok itu kan ereksi waktu ngapa-ngapain, tiba-tiba aja ereksi gitu kan. Iya. Otomatis aja pun pada saat itu. Tapi gue ngerasa ya itu enak tapi tabu, tapi itu enak tapi salah. Itu gitu. enak tapi tabu, itu salah. Terus kayak nggak kayak gini. Pada saat gue mau keluar dari situ dia mulai memanipulasi gue kan. Nah dari situ lagi. Manipulasinya, sorry, gue boleh tahu nggak seperti apa? Iya, anak kecil paling diiming-imingi apa sih? Tetap aja pakai sistem iming-iming kan, apalagi kan. Sampai akhirnya gue nggak bisa nih kayak gini terus. Pada saat gue mau menjalin hubungan dengan seseorang, dengan lawan jenis gue udah kayak minder, ngerti nggak sih lo? Paham kan sekarang cara psikisnya, cara psikologinya, paham kan? Kayaknya gue udah jadi kayak minder, jadi kayak ngerasa nggak punya harga, jadi kayak kok gue terjebak dengan monster ini ya gitu kan? Kayak kotor aja gitu. Ya, sampai akhirnya kenapa bisa sampai kuliah? Karena waktu itu gue udah kadung, ngerti nggak sih lo? Udah kadung kejembrak, orangnya udah tua juga, jadi dia harus tetap keep on satisfied me, tetap harus muasin gue, karena itu sebagai salah satu bentuk penindasan, pembalasan dendam gue ke dia gitu. Jadi lu masuk ke dalam lingkaran setan itu ya? Wajar dong gitu. Karena gue ngerasa gue udah di usia gue bisa berpikir, bisa memutuskan sikap gue, dan gue akan melakukan pembalasan. Maksud gue it's not over yet ya. For everything that you have been doing on me, dengan apa yang udah lo lakukan di masa lalu, nggak bisa selesai secepat itu. Karena ini efeknya sampai hari ini, ngerti nggak sih lo? Itu yang pada akhirnya membuat kalau orang menanyakan seksual preference gue yang kepo, atau seksual orientation gue, atau seksualitas gue, ya ini semua masa lalu gue. Kenapa gue pada akhirnya sampai terjebak dengan pelecehan itu? Karena yang gue bilang tadi, gue datang dari keluarga yang nggak harmonis, broken home gitu kan. I was coming from a very dysfunctional family, dari keluarga yang emang nggak berfungsi. Sorry ya Pak, udah meninggalkan, bokap gue kan nikah mulu, otomatis gue abandon, ditinggalkan, stranded, terlantar gitu kan. Makanya gue fatherless, father issue, father hunger. Datanglah orang ini.
I thought he was Di gonna usia be, 12 tahun. iya. I thought he was gonna be my role model. Gak taunya gue malah dimanfaatin. Lu korban 12 tahun soalnya. Ya. Menurut gue 12 tahun. Nah, jadi gue waktu itu ya, makanya kayak. Iya, yang orang pertanyakan adalah kalau dengar dari cerita lu, kenapa lu membiarkan itu selama 12 ini gue tahun? jawab di podcast lu doang, Den. Karena orang tetap aja nanti orang walaupun gue udah jelasin kayak apapun yang suka tetap suka, yang nggak suka tetap nggak suka kan, yang menghakimi tetap menghakimi. Tapi lu punya hak untuk menjelaskan. Iya benar, makanya sekarang gue jelasin. Tapi akhirnya gue memutuskan lingkaran setan itu karena udah nggak sehat. Nah dari situlah kenapa gue jadi kayak gue sebenarnya apa ya, who am I gitu, gue tuh apa, siapa. Tunggu dulu sebelum kita ke sana. Nih berapa tahun itu lamanya sebelum lu akhirnya putus? Dari SD sampai kuliah. Berapa tahun itu? 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun? It was long time ago. Long jadi time. gue kayak ya. Lebih dari 5 tahun? Ya, jadi ini kenapa sekarang gua kayak lebih dapat self enlightenment gitu, kayak apalah gitu, kayak tercerahkan karena gua ngerasa kenapa gua sering bercanda, kayak gua punya gangguan kepribadian ya karena itu gua menciptakan persona-persona alter ego yang membuat gua ngerasa aman, membuat gua ngerasa bebas berekspresi, membuat gua ngerasa lebih bisa berbahagia sedikit, ngerti nggak sih? Iya, itu salah satu bentuk bahasa dari diri lu untuk bisa memaafkan diri lu di masa lalu. Iya, coping mechanism ya. Iya. Coping mechanismnya gua. Cuman uniknya adalah pada saat orang terluka, biasanya kan orang yang terluka dia melukai orang lain ya. Iya. Dan yang hate speech itu adalah rata-rata orang yang kecewa, orang yang terluka, and dia lukain orang lain. Yap. Tapi lu kan beda. Yap. Lu tidak berusaha melukai orang lain, tapi lu berusaha untuk memberikan kebahagiaan, memberikan berkat untuk orang lain. Walaupun akhirnya lu menjadi olok-olokan. Yap. Ini yang orang nggak lihat. Ini orang nggak lihat. Ya gitu. makanya jadi gua nggak enaknya gue selalu nelan gitu kan. Tapi gua ngerasa ya udahlah. Tuhan dan semesta alam punya rasa welas asih yang sangat besar. Kita tidak bisa berekspektasi kepada manusia ya. Lu udah ketemu titik balik lu atau belum sekarang ini? Atau lu masih mencari? Gue lagi sama ini masih healing. Masih healing? Masih healing, gue masih medication. Masih proses penyembuhan, boro-boro recovery. Karena gue bisa sebelak-belakannya karena gue udah rilis semuanya kan. Dari bapak gue yang gak pegang akar pahit gue semuanya ya. Dari gue yang gak kepegang sama bapak gue dilecehkan. Terus waktu itu, belum itu selesai, I was testing myself. I was that guy gitu kan. Emang I was that gay gitu kan. Emang gue segay itu ya gara-gara pelecehan ini gitu kan. Pas gue nyoba melakukan seks gitu kan dengan sesama, pada saat itu namanya death rape ya. Death rape itu kayak pemerkosaan dalam kencan gitu kan. Gue ngerasa kayak gue tuh role-nya apa sih, gue segay itu gak sih gitu kan. Pas saat gue coba dan itu tidak berhasil, tapi ketika gue gak ngerasa nyaman dengan itu semua, dia melakukan itu dan gue sampai gut bleeding, itu yang bikin gue trauma, ngerti gak sih? Oh jadi pemerkosaan jadi? Iya dong. Hidup gue tuh nggak, ya makanya gue nggak pernah. Iya, proses mencari tahu lu ini membawa lu ke satu masalah ke masalah yang lain. Iya, jadi gue tuh ada banyak isu yang ini belum selesai, dihajar lagi yang baru, belum selesai ini dihajar lagi tanpa bisa gue untuk reduce, untuk ngurangin dulu gitu. Gue nggak tahu mulai dari mana. Inilah gue sekarang salah satunya ya. Alter ego yang gue ciptakan ini karena terlalu banyak rasa sakit, gue semua udah nggak mau nangis nih. Gue gara-gara ngomong kayak gini gue kayak nggak perlu nangis juga kalau nggak beneran, karena apa ya, harusnya jadi karakternya gue lebih berbahagia ya. Udah bisa let go semua gitu. Cuma gue nggak tahu nih anjing lu deh maksudnya. Tapi lu kan nggak hidup di dunia realita jadinya, lu hidup di dalam tapi dunia kan sendiri. Gue tidak menjudge ya. Kalau gue nggak dikasihani sebagai umat atau umat Tuhan atau anak Tuhan atau semesta alam yang paling disayang, mungkin gue udah tiba-tiba nggak nunggu bertahun-tahun, gue sih udah langsung berubah sepenuhnya, you know what I mean ya. Lu masih berusaha untuk comeback? Iya, gue selalu enggak, karena gue ngerasa gue menciptakan banyak alter ego untuk ngerasa aman, nyaman, dan bisa lari dari jahatnya, sakitnya kehidupan kan. Tapi gue salut, gue sampai ini bisa mengontrol semuanya tuh masih nggak tarik-tarikan. Itu nggak mudah loh, tapi tetap gue dihakimi terus kan, tetap salah terus kan. Jadi gue kayak ya udahlah, gue berharap aja sama Tuhan sama semesta alam, mereka punya belas kasihan dan welas asih yang nggak berbatas kan. Jadi dari situ gue ngerasa ini kebangkitan spiritual gue yang
yang kedua ya, kebangkitan spiritual gue yang baru ya. Iya. Jadi gue tuh nggak mudah dari emang bokap gue gitu. Gue mendapat pelecehan, pemerkosaan, dan gue sempat yang gue sakit sampai muntah-muntah darah kan. Iya, lu pernah ketemu Iya, gue itu. iya, lu nengok gue kan waktu Iya. itu karena gizi buruk atau apa, tapi gue ngerasa itu semua consume lu dari dalam gitu kan. Iya, kena kelambu. Akhirnya gue kayak, kok gue nggak mati-mati ya, orang aja batuk darah segitu aja udah lewat. Lu Gua sempat apa ya? berpikiran mati Iya, oke. iya, mati oke, gue bilang. Mati oke, karena hidup juga kayak terlalu aneh aja buat gue, gini bang amat hidup gue kan. Udah dong, nah tiba-tiba extravaganza muncul kan. It's already in you, potensi untuk, udah ada di dalam diri lo, potensi untuk gue bisa split gitu kan. Karena gue udah create dunia fantasi gue. Tapi extravaganza membuat gue lebih terasa, ngerti gak sih lo? Tapi gue berterima kasih, karena pada akhirnya gue dapat playground. Tempat main. Iya, dapat playground, jadi bisa gua counter jadi sesuatu yang positif kan. Iya, dan menghasilkan. Ya nggak sih, Iya. dan menghasilkan. Iya. Nah tapi ini lagi akar pahit gua berikutnya. Apa itu? Ya bukan berarti gua harus selalu lihat negatifnya ya. Tapi kan di sini kadang media atau berita suka oknum ya, suka framing yang gitu-gitunya kan. Iya, karena itu datengin clickbait. Iya, kayak gini. Gila ya, zaman ekstra gue dikultuskan gitu kan. Tapi ketika KPM melarang, semua jari nunjuk gua, ngehujat gua. Gue bilang, gua lagi penjahat. Lu yang dijadikan blamingnya ya. Iya, gue selalu jadi blaming person, selalu jadi black sheep gitu, kambing hitam, ngerti nggak? Iya. Kok gue salah mulu? Sampai akhirnya gue kayak ngilang tuh 3 tahun kan. Gue bilang, enggak. Apa-apa yang gue lakukan pasti salah, bukan berarti gue denger yang jelek-jelek ya. Tapi selalu yang muncul itu berita-berita yang di frame-nya yang jelek-jelek tentang gue. Gue manusia, masih berdarah, masih berdaging ya. Gue punya perasaan. My needs, my feeling, my life is valid ya nggak sih? Bukan lu doang, penting juga buat gue itu semua. Jadi gue ngerasa gue ngilang 3 tahun. Pada saat gue comeback lagi, datang lagi, gue pengen udahlah kasih kesempatan lagi sekali lagi buat Tilly Loming ya kan sih, buat mereka juga gitu kan. Jadi selama 3 tahun itu lu menghilang, lu Traveling terus gue. Lu cukup depresi dong pasti saat Gue itu. udah, makanya healingnya gue traveling terus waktu itu. Lu Iya, tahu kan iya. gue sering traveling kemana, terus sudah gue pergi keliling Dan lu dunia. habisin uang banyak gitu. Banyak banget parah. Banyak Tapi itu. nggak apa-apa. Itu udah mulai agak anteng kan. Iya. Tapi ketika gue balik lagi ke industri, Mission X kan, program gue tuh nggak banyak ya Den. Itu kalau mulai happy lagi apalagi. Nah pada saat itu gue menemukan mantan gue berbahagia gitu kan. Nah karena Evelyn tuh ya. iya pada saat Mission X itu dibikin 2012, salah satu alasan gue tetap hidup itu salah satunya nyokap gue meninggal. Itu gue hampir gila. 2015 waktu gue di US tuh yang katanya gue ikutan parade LGBT, itu fitnah terbesar tuh ya. Itu gue mau gila juga. Ini gue klarifikasi di sini. 2015 juga bokap gue meninggal. 2016 gue ketemu mantan gue, nikah karena dia kan hamil duluan, dan gue bangga banget akhirnya seorang banci bisa bikin anak, dan gue bangga gitu kan. Udah gitu anak gue keguguran, meninggal 6 bulan. Terus 2000, gue kalau ngomong tentang anak gue pasti gue mau nangis terus kan. Terus 2000, Berat itu ya Ming. iya 17-18 gue cerai gitu. Gue bilang, Tuhan gue harus kayak gimana lagi ya gitu kan. Kayaknya salah mulu hidup gue gitu kan. Tai kucing lah kalau ada yang ngomong, kita hidup punya tugas, makanya ketika kita memutuskan untuk mati, gak mati-mati karena tugasnya belum selesai. Kadang gue skeptis ya, kayak tai kucing lah itu semua. Tapi ya gimana ya, emang kenyataannya kayak gitu. Sampai gue kayak udah skeptis banget tentang hidup. Nah pada saat itu, tahun lalu setelah pandemi 2 tahun, gue tuh gak dikasih nafas Den. Tuh nggak dikasih nafas maksudnya apa nih? Ya dari semenjak gue kecil sampai hari ini loh Den. Lu lihat dengan cerita gue kan, gue kayak wow gitu. Makanya mengutip salah satu quotes itu kan, manusia terlahir dalam kesengsaraan dan hidup merupakan sebuah keuntungan. Ya itu tuh bener loh. Manusia tuh hidup dalam kesengsaraan, samsara kan. Gue ngerasain banget ini samsaranya gue gitu. Iya, tapi untuk berdamai dengan masa lalu, apalagi masa lalu lu, itu menurut gua terlalu sombong ketika akhirnya orang itu bisa menunjuk jari ke lu gitu. Makanya gue bilang, mau apa juga, lu mau nunjuk gue, lu mau tai-tain gue, lu mau anjing-anjing gue, nggak apa-apa. Namanya manusia ya, namanya hidup, nggak selalu tentang persetujuan, ada juga nggak setuju. Tapi maksud gue, bisa nggak, please have a compassion, punya rasa welas asih, belas kasih, itu aja. Supaya lu tetap jadi manusia, nggak kehilangan karakternya sebagai manusia. Lu bukan setan. Sedih nggak Ming pada saat lu berusaha untuk begging compassion dari orang, tapi compassion itu nggak datang? Sedih, tapi padanya gue kayak ya udah, lu nggak bisa berekspektasi sama manusia. Yang membuat lu tetap bernafas, tetap hidup, tetap struggle sampai hari ini ya karena
kemurahhatian Tuhan dan semesta alam, maka gue percaya emang di atas. Seanjing-anjingnya kelakuan gue yang orang anggap anjing banget ya. Apa hari ini gue puasa nggak bocor, sholat gue jalan, tapi bukan sesuatu yang harus gue pamerin, itu mah hablum minallah ya. Urusan gue mah yang di atas, Tuhan gue vertikal. Ngapain gue harus pamer-pamer kayak gitu, flexing kayak gitu, nggak penting. Ya minimal yang lain kayak gitu ya udah, terserah, itu pilihan lu. Ngerti nggak sih lo? Emang manusia kita dengan mudahnya menjudge yang lainnya hanya karena kedistrak sama atribut doang. Emang maaf ya, ingin berkata kasar, gue emang sebodoh itu, tapi nggak mungkin. Bukan masalah bodoh atau pintar, tapi masalah beda kapasitas aja. Tapi kadang gue mempertanyakan, serendah itukah, sedangkan itukah kapasitas manusia yang seperti itu di luar sana gitu, ngerti nggak sih lo? Iya. Nah, selama pencarian lu ini, Ming, lu udah masih ada nggak sih, honestly ya, jujur ya, lu masih mencari apa nih? Gue mencari ketenangan. Udah dapet? Ongoing, masih berproses, tapi ya. Pertanyaan apa yang belum terjawab? What are we living for gitu aja. Untuk apa kita hidup? Iya, ada tugas macam apa gitu. Gue sih nggak mau dapat tugas kayak gini lagi ketika emang gue dilahirin lagi ya. Menurut lu, untuk apa lu hidup? Untuk apa gue hidup? Mungkin ya salah satu jawaban yang gue dapat mungkin biar gue bisa punya manfaat buat orang lain ya. Itu umumnya. Tapi sisi lain kalau gue orangnya sarkastik ya. Enggak, I deserve to be happy anjing gitu kan. Gue berhak bahagia juga gitu. Gue manusia. Gue selalu menganalogikan, bermain dengan metafor gitu kan. Ngapain lu baik mulu? Lu bukan malaikat, udah direpresentasikan sama malaikat. Dan ngapain juga lu jahat terus, udah direpresentasikan sama setan ya. Nah, manusia itu kan gimana cara dia untuk menjadi seimbang, everything in between gitu kan. Kayak di Islam tuh penghisaban, timbangan untuk lu seimbang. Jadi manusia untuk lu nggak melenceng ke kiri atau ke kanan, jadi seimbang. Nah, gue ngerasa tujuan hidup seseorang itu untuk menyeimbangkan dirinya, egonya gitu kan, itu yang paling susah. Dan ketika ditanya apa tujuan gue, ya mungkin itu untuk menjadi manusia yang seimbang. Belajar dari baiknya manusia yang nggak seimbang di luar sana. Thank you for you gitu kan, thanks for them gitu kan. Gue belajar dari lu gitu kan. Jadi kalau ditanya tujuan hidup itu apa, untuk saat ini klisenya kan bermanfaat buat orang lain. Tapi realistisnya gue belum nggak tahu apa-apa. Tapi payahnya gue mendapat pembelajaran hidup bahwasanya jadi manusia itu gimana cara lo untuk menyeimbangkan hidup dan kehidupan lo gitu kan, menyeimbangkan antara samsara lo gitu kan, nasib baik lo gitu kan, penderitaan lo, kesenangan lo, gimana cara lo untuk mengelola depresi lo gitu kan, enggak depresi lo, untuk menyeimbangkan diri lo. Itu tujuan yang gue anggap. Sampai gue tuh berpikir kayak gini loh, untuk apa sih Tuhan menciptakan kehidupan? Kita kan khalifah di muka bumi. Gue sesimpel kayak gini aja. Kalau gue sih jawabannya, karena Tuhan kesepian, gue bilang gitu aja. Tuhan kesepian lah, maaf ya Tuhan, gue ngomong kayak gini, gue mau nangis gitu. Kenapa dia kesepian? Dia maha hebat, maha segalanya. Bukan beyond lagi, tapi above of all, melampaui itu semua. Nah, Tuhan tuh kan entitas paling tinggi, entitas paling mentok ya, satu-satunya. Kebayang gak sih, sebelum ada kehidupan tuh Tuhan sendirian loh. Makanya gue berpikir, Tuhan itu kesepian banget ya, sampai ini dia menciptakan kehidupan, supaya dia punya permainan gitu kan, membuat manusia, membuat flora, fauna, galaksi, universe gitu kan, semesta alam. Dan apa ya, gue merasakan kesepiannya ketika ada kalimat yang kayak ketika lu udah punya segalanya kan, punya anak, punya pasangan, punya segala, tapi tuh tetap ngerasa kosong. Ada kan omongan itu saatnya lu harus ngobrol sama Tuhan, karena Tuhan pengen lu ngobrol sama dia. Kalau gue ngelihatnya ya supaya Tuhan ngeliatin itu perasaan yang selama ini gue rasain. Jadi kesepian tuh gak enak, even though you already have everything. Jadi kesepian itu nggak enak walaupun lo udah punya semua. Bahkan itu adalah tingkatan kesepian yang paling menyedihkan. Saat lo punya semua tapi lo kosong dan lo merasa lo sendirian kan. Saat itu harus balik lagi sama Tuhan kan. Iya. Balik lagi siapa? Tapi untuk menemukan jalan itu kan tidak gampang. Iya, itu kan life wisdom ya. Itu kebijakan-kebijakan hidup yang bisa lo lalui melewati proses yang nggak mudah ya. Iya. Manusia yang so taunya gue bukan berarti gue sedalam itu gitu kan. Iya. Manusia yang emang teruji, tertempa dengan penderitaan, dengan ujian tuh manusia yang padanya akan menemukan kebijakan-kebijakan itu ya. Yeah. Orang yang udah hidup enak, brojol, they already born with the silver spoon ibaratnya ya, udah brojol kaya aja, mana tahu sih yang kayak gini gitu kan. Yeah. Born with
that privilege gitu kan. Mana tahu sih kayak gini, dan gue bersyukur, oh Tuhan sayang banget sama gue ya, mungkin I became one of the chosen ones gitu kan, karena gue bisa merasakan experience seperti ini yang mungkin agak sulit didapatkan oleh mereka yang emang udah terlahir beruntung gitu kan dari awalnya begitu. Ya menurut lo orang baik apa orang jahat nih? Gua gini aja intinya, kalau orang yang tidak pernah berusaha menyakiti orang lain tapi lebih banyak menyakiti dirinya sendiri, orang apa tuh Den? Gua balikin. Itu segala sesuatu tuh tidak semudah itu kan kalau kita ngeliat dari perspektif yang ya nggak sih? Maka kata orang, kenapa nggak simple aja Ming? I want that simple, I want to be that simple, but I don't know why I couldn't do kind of that shit gitu kan. Paham kan, sama gue tuh segala sesuatu jadi nggak sesimpel itu, gue aja bingung gitu. Tapi intinya prinsip gue, selama lu hidup, selama lu jadi manusia, selama lu masih kasih nafas, jadi apapun, berbuat apapun, tapi please jangan berbuat keji terhadap sesama, udah itu aja. Ada quotes dulu, Ya. quotesnya tuh film Joker juga ada tuh quotes itu. Jadi bilangnya gini nih, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kalau gue nggak setuju. Lu setujunya apa? Gue nggak setuju. Kenapa gue bilang gue nggak setuju? Kalau quotes-nya bahwa orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Karena menurut gue kalau dia baik, dia tidak akan memilih jalan yang jahat. Iya. Kalau baik-baik aja ya. Karena tingkatan kebaikan yang paling murni adalah ketika lu dijahatin, lu masih tetap baik. Dan itu ada sama lu. Maka gue bilang lu orang baik. Sekarang lu bisa dapet logikanya kan? Iya. Jadi lu bisa tahu kalau lu orang baik. Gak tahu juga. Kadang gue terlalu jahat sama diri gue. Lu hanya terlalu keras sama diri lu. Karena orang-orang dan background lu keras sama lu. Dan sulit untuk orang bisa mengerti. Karena di luar sana terlalu banyak orang yang mencari kesucian dan kesempurnaan di dalam hidup, padahal itu hanya milik Tuhan. Sendirinya mereka pun sendiri sedang mencari apa yang mereka tidak tahu cari. Tapi ini kan kita kayak semacam lingkaran setan semuanya. Satu sama lain membimbing. Buta membimbing yang buta. Tidak tahu membimbing yang tidak tahu. Banyak orang bicara semoga engkau diberi kesadaran, semoga engkau diberi hidayah. Dia sendiri tidak punya. Tidak tercerahkan jadi. Gitu loh. Karena sebenarnya dia berkata itu, dia kan mencari. Maka dia mendoakan orang lain supaya berharap suatu hari dia miliki. Kan istilahnya seperti itu. Jadi efeknya hanya aksi dengan reaksi jatuhnya. Iya kan, Ming? Iya. Nah sekarang perjalanan lu di dunia entertain, kita udah tahu nih, Ming. Lu udah punya banyak sekali prestasi, karya-karya lu luar biasa, semuanya punya warna, dari main film, dari berkarakter, komedi, TV, semuanya. Sekarang pertanyaannya, lu mau kemana? Gue bakal mendedikasikan hidup gue untuk kemanusiaan sih. Dengan cara apa? Orang kan suka mikirnya kalau dengan cara kemanusiaan itu kayak bikin charity atau apa, enggak. Salah satunya ya gue kembali, I went back to the scene kan. Gue balik lagi ke dunia hiburan. Apa yang gue lakukan untuk kebahagiaan umat manusia, ya enggak sih? Yang bisa ngeliat itu sebagai bentuk hiburan ya. Bukan selalu lihat dari koridor atau konteks yang negatif ya. Itu kan buat kemanusiaan juga ya. Dan gue ngerasa gitu. Makanya lu bisa lihat Instagram gue, kalau lihat kan, gue kemana-mana gitu kan. Sekarang tuh udah ada semacam jargon, gak ada Aming pesta tuh gak rame gitu kan. Gak ada Aming ngumpul tuh gak rame. Apa-apa sekarang gue diundang. Nah mungkin itu tujuan gue ya. Orang paling tersakiti itu orang yang emang punya tugas untuk membahagiakan yang lainnya kan. Makanya ada istilah the funniest is the saddest ya. Iya. Orang yang paling lucu itu yang paling sedih kan. Iya. Dan gue ngerasain hal itu. Gue gak setuju ketika itu lu bilang tugas. Gak apa-apa. Karena tidak ada tugas sih sebenarnya dalam hal itu untuk membahagiakan orang lain. Itu adalah murni karena elunya. Punya hati yang, ya gue tuh sampai bikin orang seneng mulu, kenapa ya? Karena lu punya empati, lu punya simpati, lu gak pengen lihat orang sedih. Karena lu tahu rasanya sedih. Lu gak pengen lihat orang kesepian, karena lu tahu rasanya kesepian. Lu sadar diri dengan apa penderitaan yang lu alami, lu gak pengen orang lain mengalami. Itu yang disebut orang baik. Makanya dalam hidup gue kan no judgment ya. Gue gak ada penghakim sama siapapun. Gue selalu ngomong berkali-kali, berulang-ulang, everybody have their own struggle, everybody have their own shit. Semua orang punya masalahnya sendiri. Makanya kalau gue kan ketemu orang kan, kalau yang baru ya, kalau teman biasa kan kita ceng-cengan gitu kan, ngomong kasar atau apa ya, biasa ya. Tapi gue berusaha untuk, bukan pers ya, apa kabar, gue membiasakan diri untuk memulai dengan kata-kata yang baik gitu kan. Jadi manifestasi yang baik kan.
apa kabar, sehat-sehat ya gitu kan, apa kabar, you look great gitu kan, bukan pers ya. Karena gue nggak tahu dalam keseharian dia selama ini ada pasti ya banyak mengalami hal-hal yang kurang baik. Kalau tiba-tiba kitanya nggak considerate, dia nggak peka, nggak sensitif, kita mau nambahin kepahitan mereka, kayak jahat banget ya nggak sih Den? Nah makanya kata orang tuh serius banget, gak bisa bercanda, nggak gitu. Tetap ada etikanya dalam hidup itu kan, nggak bisa kita sembarangan ngejeblak gitu kan ke orang, nggak bisa. Banyak kan misalnya, kenapa lo, apa kabar, kok kurusan atau gemukan, udah nikah apa belum, itu jahat banget menurut gua gitu kan. Siapa yang nggak mau dia kayak gitu. Jadi gua belajar untuk berhenti mengucapkan hal yang bisa menyakiti orang gitu kan, bukannya peres. Tapi kalau udah deketnya bodo amat, even though gua udah deket banget sama sahabat-sahabat gua, bercandanya udah kayak apa, tapi gue tetap berusaha untuk peka. Ketika bercandaan gue udah terlampau jauh, melampaui batas, gue tuh dikasih sensitivitas untuk tahu bahwa gue udah too much nih, udah berlebihan. Gue pasti bakal ngerem gitu. By the way, lagi comeback lagi, film lagi? Ya, sebenarnya gue nggak pernah kemana-mana karena apaan lo menghilang kok, baru balik lagi? Ya tapi sekarang lo lagi film apa? Oh, gue lagi kebetulan kemarin baru premier film Kuntilanak ketiga. Lagi tayang? Tayang 30 April. Ya, Oke. Oh, 30 April 2022 di seluruh bioskop. Beneran filmnya very recommended kok. Film keluarga, jadi bisa lo bawa sama keluarga lo nonton aman. Akhirnya lo main film lagi? Main film juga. Ada beberapa film sih. Dan mungkin ya ini sekarang gue lebih lepas aja. Kata orang udah berdamai enggak. Gue tetap, namanya hidup tuh nggak ada tujuannya kan, nggak ada tujuan akhir. Hidup tuh berproses terus. Tujuan akhirnya ya mati ya nggak sih Den? Iya. Jadi gue berproses terus, bertumbuh kan. Bertumbuh, berkembang. Hidup itu kan tentang journey kan, ada banyak journey yang harus gue lampaui gitu kan. Journey gue yang mengalami pelecehan, penderitaan, kesakitan, journey gue yang bertumbuh gitu kan, jadi Ami yang apa, journey gue yang mengalami pencerahan. Ini salah satu pencerahan gue yang orang anggap sebuah dosa besar karena menyalahi kodrat gitu kan, terserah. Orang beda-beda pendapat, orang beda-beda persepsi, tapi gue belajar untuk melihat segala sesuatu yang positifnya dari sesuatu tuh pasti ada positifnya. Even kotoran, even tai aja ya, itu bisa jadi pupuk yang nyuburin tanaman. Gue selalu lihat segala sesuatu dari positifnya, itu aja sih kalau. Tapi lu masih takut sama dosa nggak? Jadi manusia itu kan harus seimbang ya. Sementara takaran kita seimbang atau enggak kan nggak tahu, siapa yang paling tahu kan Tuhan yang tahu ukuran presisi. Nah jadi gue tuh kayak kalau ditanya takut sama dosa atau enggak, kayak misalnya gue melakukan banyak, misalnya gue party, berzina, tapi kan konsensual gitu kan, suka sama suka, nggak ada pemaksaan, consent, persetujuan. Dosanya dari mana itu mah urusan gue sama yang di atas, bener gak? Jadi dosa adalah ketika lu melakukan seks dengan seseorang, melakukan pemaksaan, ya gak? Atau menjebak lain gitu ya, misalnya merugikan caranya, ya itu dosa dong. Kalau kayak gini gimana sih hitungannya gitu ya, nggak sih Den? Dua-duanya jadi happy, jadi apa? Daripada kita sebagai manusia jadi pusing untuk mengkalkulasi, udah serasihin aja emang di atas gitu. Tahu nggak sih sebenarnya efek samping daripada dosa ini? Apa? Penghukuman. Punishment gitu ya. Jadi kita menghukum diri kita sendiri karena kita bersalah, dan orang lain akan menghukum kita karena dosa. Wow. Pertanyaannya, bisa nggak kita menghindari dosa? Enggak. Nggak bisa. Karena kita manusia. Betul. Gue sih simpel itu. Tapi bagaimana caranya kita melepaskan penghukuman diri kita dari dosa? Nah ini yang banyak orang nggak tahu. Iya. Ya itu. Karena sebenarnya masalah akhirnya sih Ming ya, ini sharing ya. Bukan masalah dosanya lagi, tapi tinggal di dalam dosanya. Ketika kita melakukan dosa, efek sampingnya adalah penghukuman. Itu yang membuat kita tinggal di dalam dosa. Itu yang membuat kita menjadi pribadi yang buruk, menghujat orang lain tanpa melihat bahwa diri kita pun berdosa. Untuk keluar dari dosa, ini pertanyaannya gimana caranya? Forgiveness. Accepted. Itu melahirkan acceptance. Dan itu perlu waktu. For everything that happens on me now atau sebelumnya, karena gue udah kayak accept semuanya, gue terima semuanya. Jadi gue tuh prinsipnya, if you wanna be completely complete, being whole, being full, lo harus sudah accept semuanya. Gue sedang melewati proses itu. Dari dulu gue menerima, dari semenjak gue orang tahu di Extravaganza atau dari gue kecil, gue menerima dengan apa yang terjadi di gue kan. Tapi kalau menerima, kenapa pencerahan lu baru sekarang? Enggak, kan journey-nya beda-beda. Nah sekarang tuh gue masih dalam proses yang emang healing terus kan, medication terus. Ini salah satu cara gue healing. Jadi ibaratnya tuh kayak
transfer energi gitu kan. Misalnya kayak gimana sih Bing? Kalau dijembrengin. Aming dandan. Datanglah ke rumah teman-temannya lagi ngumpul. Teman-temannya yang lagi ngumpul kita nggak tahu apakah lagi sedih, ya nggak, dikejar pinjol, ya kan, atau ditinggalin. Masing-masing menyembunyikan betul. sedihnya, insecurity-nya betul, even you gitu kan. Kita nggak tahu kan, mungkin kalian juga. Ya ketika gua datang mereka terhibur ya, seneng. Nah, ya nggak sih, dan itu jadi paling nggak berkat. bisa melupakan kesedihannya sejenak. Itu salah satu penebusan dosa gua gitu kan. Jadi kayak gua nyembuhin lu nyembuhin gua juga gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Ya afirmasi aja, saling menyembuhkan, transfer each other gitu energinya. Itu yang selalu gua tanamkan, sejahat apapun orang sama gua tetap bakal jadi orang berusaha baik. Itu aja, karena ketika gua jahat, gak kelar-kelar tuh lingkaran setannya, gak akan putus-putus. Iya. Balik lagi ke masalah, gua udah terima semuanya, udah accept, sekarang lebih komplit lagi. Kenapa gue sekarang kayak gini lagi? Sampai ada yang komentarin, kira udah berubah, nggak tahu masih tetap gila. Alhamdulillah gue bilang, yang menurut kalian gila, menurut gue tercerahkan gitu kan. Kayak orang di luar sana ketika gue tampil seperti ini, kalau emang gue segila itu, maka gue selalu see everything from the bright side ya. Pas gue gini-ginian, gue udah lama gak gini-ginian dong Den. Iya, makanya gue kaget. Iya, pada saat gue gini-ginian, reels gua misalnya di sosial media, di Instagram, follower gua nggak gitu banyak. Pas gua gini-ginian, yang nonton gua jutaan, ratusan ribu, berarti orang happy bisa ngelihat tujuan gua yang ambilnya positifnya dari hiburan gua nih, yang bikin endorfin lu naik, yang bikin lu happy. Dan ternyata lebih banyak gitu kan. Nah mungkin kalau gue lihat di diri lu ya, lu sekarang masuk ke fase berikut dari penerimaan diri. Kayaknya maaf nih Mei ya, bukan coba ngejudge ya. Gue ngelihat mungkin dulu kalau gue baca dari story lu, dulu lu coba accept diri lu dari sini kayaknya nih. Sekarang dari sini ya. Oke. Karena waktu gue semua udah accept diri gue seperti itu, tapi ketika journey gue yang menikah kan, nyaris punya anak itu ya. Iya, mau nggak mau ya gue harus punya toleransi terhadap pasangan gue. If you want to be happy with her, ya, lu harus mentoleransi dia, bukan kompromi ya, toleransi. Dan dia juga harus mentoleransi gua juga sebaliknya. Tapi ya masalah kapasitas, you know what I mean. Gua nggak akan ngomong arogannya gua, congkaknya gua, gitu, sombongnya gua ketika gua ngomong lah bego atau gua pintar, enggak. Segala sesuatu kan balik lagi ke masalah kapasitas kan. Jadi gua ngerasa kapasitas kita beda, kenapa kita harus pisah. Nah, journey gua itu udah selesai, gua gini lagi, akhirnya gue menemukan pencerahan berikutnya untuk jadi seperti ini lagi gitu loh Den. Titik terendah lu di mana sih? Banyak banget ya. Ya wow, kayak banyak gue yang kayak masih ngikut sama lu sampai sekarang. Diri gue lah. Nobody else, tapi diri gue. Orang anggapnya sebagai sebuah sifat yang narsistik ya. Enggak. Karena kalau bukan lu siapa lagi, ya nggak sih? Bahkan Tuhan nggak bisa nolong lu, benar. Karena Tuhan udah, He's already gave you human human free will, kehendak bebas. Gak ada yang bisa nolong lu sendiri kecuali diri lu. Tuhan nggak bisa nolong, betul, karena Tuhan udah ngasih modalnya ke lu. Ngapain masih minta tolong ke dia? Udah dikasih lo modalnya, tinggal lu jalaninnya, ya nggak sih? Human free will itu kan. Tuhan tinggal ngasih kuncinya aja kan, gitu. Jadi emang buat diri gua aja sekarang. Kalau bisa putar balik waktu, ya, bagian mana yang lo pengen rubah? Atau kalau gue lahir lagi, gue pengen jadi apa gitu ya? Bebas. Kalau lo bisa putar balik waktu, bagian mana yang lo mau rubah? Gak ada sih. Kok gak ada? Karena jadi gue nggak mudah, tapi jadi gue itu luar biasa menyenangkan kadang. Dan gue ingin mengalami pengalaman yang lebih lagi. Gue mulai self affirmation gitu ya. Lu hebat, lu keren, lu tangguh, lu luar biasa. Nobody could be like you, couldn't be like you. Nobody could be like you. Gak ada seorang yang bisa jadi kayak lu, atau sebaliknya. Tiap jiwa tuh terlahir spesial, semua orang spesial. Jadi kenapa harus pengen jadi orang lain lagi kalau misalnya lu baik lagi ke masa lalu? Jadi lu terlalu berharga untuk digantikan posisinya, itu aja. Prosesnya sudah bagus. Thank you. Selamat datang di fase berikutnya. Aming is back.